Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu kembali dengan saya Wihaji, Bupati Batang. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin maupun di berita, ada program baru namanya Curhat Wihaji. Saya ulangi, Curhat Wihaji, yang kita kolaborasikan dengan beberapa sistem, salah satunya adalah podcast. Dan hari ini kita mengundang tamu saya yang luar biasa. Ini anak-anak generasi muda masa depan, saya kira, warga Batang. Tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah tentang anak pang. Tentu nanti kita akan ngobrol santai-santai sama beliau-beliau ini, anak-anak saya, warga Batang, yang kebetulan barangkali nanti kita bisa bercerita, kira-kira gitu. Ini satu namanya Rifki, nah, silakan Pak Rifki. Kemudian satu lagi namanya siapa? Dede dan Rifki. Ini adalah warga kita yang saya kira nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Oke, saya tanya-tanya boleh ya Rifki ya? Boleh. Mungkin yang pertama ya, persepsi masyarakat, persepsi apa sih yang paling gampang? Pang. Sebenarnya pengertian pang itu menurut Rifki gimana sih? Atau ada sesuatu yang selama ini taunya masyarakat mungkin pang itu identik dengan rambut gimbal, ya, tidak mandi, temennya banyak, bebas. Nah, sebenarnya gimana sih Rifki? Yang ini nanti saya tanya, sudah berapa lama nanti setelah itu? Pang itu gimana Rifki? Coba Rifki, kita ngobrol santai aja. Kalau menurut saya ya ingin kebebasan. Ya. Tapi pang itu ono artinya nggak? Ada artinya nggak? Pang itu apa gitu? Public United Not Kingdom. Public United Not Kingdom. Iya. Ini ada inspirasinya nggak? Dari mana gitu kira-kira? Ya jiwa-jiwa muda lah Pak. Oh, jiwa-jiwa muda yang ya pengen kebebasan gitu. Pengen kebebasan. Nah, Rifki, kalau boleh tahu, bergabung dengan pang ini sudah berapa lama Rifki? Ya kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tahun berapa itu? Ya 2019. 2019. Kurang lebih lah Pak. 2019 2020. Nah, kalau Dedi sama? Sama. Tahun 2019 juga. Nah, 2019 sampai 2020 ya lumayan lah ya, 1,5 tahun. Begini, mungkin saya mau tanya, kira-kira dulu apa niatnya gitu? Atau kenapa tertarik dengan pang? Awalnya gimana kalau boleh cerita? Coba Rifki. Ingin kebebasan. Bebas. Iya. Pokoknya pengen bebas. Pengen bebas. Kenapa kira-kira? Ya gimana? Apa jenuh dengan keluarga? Ya. Atau dimarahi oleh orang tua? Atau minta sesuatu tidak boleh? Enggak juga. Enggak juga. Ingin bebas aja. Pokoknya main bebas gitu ya. Nah, kalau Dede gimana? Untuk mencari inspirasi Pak. Apa? Inspirasi. Dulu karena temennya atau karena pengen gitu aja? Pengen saja. Dari mana itu? Melihat di TV atau berita atau seperti apa? Saya pengen gabung dengan pang gitu. Dari teman. Nah, ceritanya gimana itu? Ceritanya. Suka menolong, suka apapun itu. Oh gitu ya? Iya. Anak pang itu suka menolong ya? Iya. Contohnya apa? Kalau ada orang kesusahan dibantu kayak gitu. Oh jadi ada gitu ya? Iya. Luar biasa, ini ada sesuatu yang baru itu. Ada sesuatu yang baru. Suka menolong. Kata Dedi panggilannya Dedi ya? Dede. Nah, suka menolong. Contohnya kalau ada kesusahan, tolong. Kira-kira nolongnya gimana itu? Kalau ada orang tua mau tanya tempat apa gimana itu dibantu. Mau? Dibantu. Ya. Seandainya misalnya? Kalau ada orang tua kayak gitu. Orang tua? Kecapean. Oh di jalan? Iya. Oh di jalan. Di jalan kalau ada kecapean dibantu. Tapi ada begini, kadang-kadang ya, kadang-kadang masyarakat ini Pak menakutkan, kadang sambil mohon maaf mabuk gitu,
kemudian mungkin menghibur gitu. Itu gimana? Menurut Dede gimana? Gini deh, pernah mabuk nggak? Pernah, Pak. Pernah ya, Rifki? Pernah juga. Oke, nggak masalah. Kita biar cerita. Pernah mabuk, kemudian kata kuncinya tadi ada kalimat yang saya lumayan itu ya, menolong. Ada nggak misalnya orang tua kalian masih punya orang tua nggak? Masih, Rifki? Masih suka. Ada nggak sesama anak pang membantu orang tuanya anak pang gitu? Ya, Apa itu, Rifki? Coba Rifki. ya saling membantu. Contoh. Contoh saya di jalan sih Pak Om. Nah, ada kabar ini seumpamanya ini Dedek teman saya jalan bareng di jalanan. Nah, saya bermain HP, nah terus ada kabar orang tua Dedek sakit. Terus saya bisa ngabarin Dedek, orang tua kamu sakit, ayo pulang. Nah gitu. Oh, kabar-kabar begitu. Tapi ada nggak iuran-iuran Ya, gitu? kolektifan. Bisa ada. Sempat Sampai berapa kalau apa iuran gitu? Ya seikhlasnya. Seikhlasnya. Seadanya. Nah, Seikhlasnya bisa. duitnya dari? Ya kolektifan semua anak-anak. Oh, kan dia dapatnya dari mana? Kamu misalnya? Ya bisa Ngamen. juga ngamen. Nah. Bisa juga berkarya-karya apalah yang bisa. Sama, Dede juga ngamen juga. Oke. Saya kira lumayan. Yang kedua, yang selanjutnya aja. Gantian Dede lah, Dede. Anak pang ini cenderung kan jarang mandi kira-kira gitu. Rifki sama Dede termasuk dulu berarti jarang mandi? Mandi, Pak. Terus. Mandi? Mandi. Oh, mandi. Iya. Mandi? Iya. Oh, kan kita nggak tahu ini. Warga mempersepsikan kalau kan gimbal gitu kesannya itu kan kayak nggak mandi berarti. Mandi, Pak. Mandi. Umumnya orang lah Pak. Oh, yang mereka juga mandi juga? Ya, mandi. Kalau mandi di mana? Pom bensin. Oh, pom bensin. Toilet umum. Pom bensin, musola. Biasa umum banyak. Terus ada lagi kan ada ciri-cirinya. Ini masih ada ciri khas nih. Ada rambut gimbal, kemudian tato. Punya tato nggak? Enggak, Pak. Rifki? Alhamdulillah. Enggak. Enggak. Dede enggak? Kenapa? Enggak suka, Pak. Oh, enggak suka. Kamu? Ya belum pengen aja Pak. Oh, belum pengen. Terus begini. Di pang ini kira-kira ada komunitas nggak atau geng gitu? Geng-geng antar pang ini pang mana gitu? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Zaman kamu itu berapa satu gerombolan itu anak pang itu? Nah, saya itu gerombolan berapa sih? 30. Ya. 30. 30. Ya. Itu anak Batang semua? Nambah. Anak Batang semua. Rata-rata itu mohon maaf lulus SD, lulus SMP teman-teman kamu? SD sama Rifki? Ya, masing-masing ada yang lulus SD, ada yang lulus SMP, SMA, ada semua Pak. Oh, ada semua. Oh, yang lulus SMA ada juga? Ya Oh, ada nggak ketuanya? Nggak ada. Nggak ada. Semua sama rata Pak. Oh, kebebasan betul-betul sama rata gitu sama. Dan nanti yang misalnya ayo kita nongkrong di perempatan alun-alun, itu siapa yang ngarahkan? Ya kepinginan aja Pak. Pokoknya kalau pengen gitu aja. Kalau ke sana ayo ke sana, yang ke sana ke sini ke sana ya. Bebas lah Pak. oh bebas, semuanya bebas. Ya pokoknya bebas lah. Pengen bebas sebebas-bebasnya. Oke, kalau mabuk biasa ya? Biasa. Rifki juga biasa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus yang kedua, mohon maaf kalau dijawab oke, nggak dijawab nggak apa-apa. Ada nggak di situ itu perempuan? Ada. Di kelompok Rifki ada? Ada. Dede? Ada. Juga. Ada perempuannya juga. Kan kadang ya sama itu. Rambutnya apa gitu. Terus ngapunten. Kalau dijawab juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ada nggak seks bebas di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Bener. Iya. Rifki? Ya kan
kalau cewek itu pasti ada yang gimana ya, yang ngerumati lah istilahnya. Ngurmati. Iya. Ngurmati itu Bi, gimana contohnya? Ya di rumah ini gue loh Pak, di Digemateni. dia kan biasa ada pacarnya apa kakaknya gitu. Kalau wanita biasa kan pasti adalah yang itu membiayai seperti kayak pacarnya, teman dekatnya gitu. Tapi seks bebas itu nggak ada? Nggak ada. Yang benar. Iya. Oh, nggak ada katanya, nggak ada. Oke. Ada nggak pacaran sesama anak pang? Ada. Ada ya, ada. Atau satu pacar untuk rame-rame gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Atau putus nyambung ganti orang gitu? Ya, ada aja. Nah, misalnya kan Dede udah habis itu nggak cocok, Iya. gantian ternyata Rifki tertarik, gantian dengan Rifki gitu. Ada aja. Ada satu dua ya. Iya. Kalau kelompokmu lebih banyak yang cewek atau yang cowok? Cowok. Cowok ya. Rata-rata cowok. Rata-rata cowok ya. Oke, rata-rata cowok, jadi kebanyakan cowok katanya. Dan lumayan ada di ya selain di Batang. Dulu ya, dulu kira-kira di mana bahasanya apa ya? Operasi atau apa ya? Keliling gitu. Iya. Sampai kemana aja? Ya, kemana aja Pak, boleh bebas ya. Bebas pokoknya. Pemalang, Tegal. Sampai jauh. Paling jauh kemana? Nah, saya mana Dek? Pemalang, Tegal. Pemalang, Tegal. Ke timur? Timur, Demak. Demak. Sampai Demak. Demak. Naik opo kuwi? Naik trailer Trailer itu gratis. gratis. Tapi ya mandi. 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 Oke, yang melihat acara podcast hari ini barangkali nanti silakan kalau ada pertanyaan titipan boleh juga. Ini warga kita. Siapapun beliau adalah warga Batang. Saya menghormati beliau-beliau yang pada hari ini kita ngobrol bareng. Kira-kira kan sudah 1,5 tahun bebas gitu ya, sebebas-bebasnya. Ibadah nggak itu selama di, mohon maaf ya, tidak mengurangi urusannya Ya. kalian semua. Kira-kira nang dalan kuwi ibadah nggak? Nggak sama sekali ya. Walaupun agamanya apapun ya, berarti udah pokoknya bebas gitu ya. Kalau tidurnya di mana? Di lemperan. Di lemperan. Lemperan. Rifki Ya. di emperan juga? Emperan. Bawah jembatan apa di mana? Jembatan gitu. Nyaman nggak? Nyaman nggak nyaman ya, di nyaman-nyaman gitu. Oh, nyaman nggak nyaman, yang penting nyaman dan di situ Bebas. bebas lah gitu ya. Intinya pokoknya kebebasan gitu, bebas banget itu. Mau apa saja bebas. Pernah nggak diusir pas tidur? Pernah. Pernah. Rifki juga. Yang ngusir siapa? Umurnya warga. Warga. Pernah juga ditangkap Satpol PP? Pernah. Oh, pernah juga. Satpol PP mana itu? Batang. Batang. Pernah nggak dikerasin sama Satpol PP? Nggak pernah. Nggak pernah. Dipukul gitu? Nggak. Nggak pernah. Rifki? Enggak. Oh enggak. Yang benar nggak apa-apa? Iya. Nggak pernah. Dikasih dah surat atau apa gitu? Iya. Oh ya. Berapa kali ditangkap? Bahasanya ditangkap. Bahasanya ya diedukasi. Kalau bahasa kita ya pernah sih kita tangkap gitu, karena mungkin dianggap masyarakat mungkin seperti apa gitu. Sampai berapa kali? 1 kali. Sekali, baru sekali. Rifki? 3 kali kurang lebih. 3 kali. Oh, pokoknya balik lagi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang kadang-kadang kita pengen tahu betul. Masyarakat juga pengen tahu. Ngopo sih kok pengen jadi anak pang? Sebabnya opo kira-kira? Oke, tadi kan pokoknya pengen bebas Pak Yeji. Saya pengen bebas sebebas Mas, nggak ngapa-ngapain, mau makan, mau tidur, mau melek gitu kan? Mau pergi gitu. Ada nggak sih latar belakang gitu? Dede dulu. Ada nggak kira-kira apa yang melatar belakang itu?
ngerti. Nggak ngerti, yang penting ikut gitu aja ya. Yang penting ikut. Saya tidak pernah nyebut nama, berarti teman gitu ya. Iya. Yang mengajak atau ikut sendiri? Ikut sendiri. Ikut sendiri. Sama Rifki. Iya. Rifki ikut sendiri, yang ikut sendiri dari tahun 2019. Iya. Sebelum itu, sebelum anak pang, Ya di rumah oh di rumah saja kerja. kerja. Ya main-main aja biasa normal. Oke. Kemudian sebelum nanti kita berhenti sebentar, pertanyaan sebelum berhenti sebentar, orang tua gimana kira-kira melihat anaknya jadi anak pang, marah nggak? Ya pastilah marah. Marah. Tapi kan sekarang anaknya jelas begini ya gimana lagi. Marah. Orang tua pasti marah. Enggak. Ya pasti marah lah Pak. Orang tua. Kenapa? Kira-kira marahnya kenapa? Kan enggak baik. Oh nggak baik ya? Wah. Kenapa nggak baik? Orang tua mau marah nggak? Enggak, Pak. Nggak. Enggak. Nggak. Oh masih punya orang tua? Masih. Masih. Jadi nggak marah sama sekali? Enggak. Oke. Ada yang orang tuanya nggak marah, ada yang marah. Nggak apa-apa, kita hormati. Nanti kita lanjutkan kembali warga maupun yang ikut untuk lihat podcast Curhat Wihaji. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya simpan setelah pasca anak pang. Tadi kan ada hal yang berkaitan dengan ketika jadi anak pang. Terus nanti saya tanya lagi hal lain. Saya kira itu kita sambung lagi sesaat lagi. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wihaji dalam tema tertentu. Kembali lagi bersama Wihaji melalui program podcast Curhat Wihaji. Ini ada tamu saya, Rizky sama Dede. Ada pertanyaan titipan, ada pertanyaan titipan dari warga Batang. Kira-kira sudah mau berhenti belum untuk jadi anak pang atau kapok atau seperti apa? Rizky coba. Ya setengah-setengah. Setengah-setengah ya, setengah kapok, setengah belum gitu ya. Iya. Nah, kalau Dede Sudah berhenti, Pak. berhenti, bener berhenti. Iya. Kapan berhenti? Dari kemarin, Pak. Baru kemarin. Iya, jualan. Baru kemarin. Bener berhenti. Nanti diajak temannya lagi. Enggak. Kapok ya. Oke, Rizky setengah-setengah kapok, Dede pengen berhenti. Pertanyaannya kira-kira begini, kan ini ada yang setengah kapok, ada yang sudah berhenti. Kira-kira kan ada nih sering atau beberapa kali kita Satpol PP menangkapi anak pang karena masukan dari masyarakat itu mengganggu ketentraman. Sekarang begini, saya pengen tahu harapan Rizky sama Dede kepada saya selaku bupati, sebagai Wihaji selaku bupati. Kira-kira harus saya apakan ini? Kira-kira pang ini harus saya apakan itu kira-kira? Nggak apa-apa, ngomong bebas silakan, atau masukan buat saya, Pak Wihaji ABC atau apa gitu. Kira-kira apa harapannya terhadap Wihaji, terhadap anak pang ini? Rizky, coba Rizky dulu. Ya, kalau anak-anak betulnya dirangkul sih Pak ya. Dirangkul. Iya. Enggak dikerasin malah dirangkul. Oke, dirangkul. Kalau Dede gimana? Dirangkul sama dikasih pekerjaan, Pak. Dikasih pekerjaan sama dirangkul. Oke. Kira-kira dirangkulnya itu dalam bentuk apa? Gimana? Nggak apa-apa, bebas saja. Misalnya apa Pak Bupati, Pak Wihaji
dilokalisir komunitas punk, coba dikasih ruang untuk kebebasan. Atau tadi Pak Wihaji kasih dong pekerjaan, mungkin ada juga yang ahli di bidang seni, nanti tolong difasilitasi atau gimana? Ya bisa juga kayak gitu Pak. Dikasih ya dibina kayak gitu, bisa dikasih fasilitas yang bagus lah Pak, ditempatkan yang baik ya. Tapi pada umumnya ya, menurut kamu ya, anak-anak punk ini baik-baik nggak sih? Baik-baik ya? Ada yang baik ya, ada yang jahat juga sih Pak. Oh ada manusia juga? Kan manusia beda-beda. Oh, ada yang baik, ada yang tidak baik. Oke, nggak apa-apa. Tapi Dede mengatakan baik-baik juga. Tapi bagus, harapannya dibina dan dikasih kerjaan. Rata-rata hobi dari teman-teman pang ini apa? Rata-rata hobinya. Nanti misalnya, oke, kita kasih kerjaan, tapi terus pengen bebas lagi gitu. Gimana nanti kira-kira? Hobinya rata-rata. Rata-rata hobi orang itu masing-masing Pak. Masing-masing hobi orang. Kalau kamu? Kalau saya hobi saya ya bermain, dolan Pak. Dolan. Iya. Oke. Kamu? Dolan Pak. Dolan, pokoknya hobinya dolan ya. Hobinya dolan. Hobinya dolan, bermain. Oke. Sebelum nanti agak akhir-akhir, sudah punya pacar belum? Belum. Masa Rifki? Belum juga Pak. Belum. Di jalanan yang bebas itu? Atau nggak mau? Saya pengen bebas nggak punya pacar. Nggak pengen punya pacar Pak. Pokoknya bebas. Iya. Kamu juga belum pengen? Iya. Nah, tapi kan ini hidup ini kadang ya oke, butuh makan, butuh apa gitu. Sempat berpikir nggak kira-kira anak pang ini gimana ya hasil refleksi tahu ya Rifki ya. Terus menurut Rifki ini yang terakhir ya, menurut Rifki dan Dede, anak pang ini gimana menurut Rifki ya? Seharusnya bagaimana? Ya anak pang itu butuh rangkulan lah. Dirangkul ya. Dirangkul. Tapi biarkan ada gitu. Iya. Biarkan ada. Iya. Lah nek ganggu nang dalan piye? Kan nggak semua orang jahat sih Pak. Oke, setuju. Nggak semua orang jahat di jalanan. Nah gitu lah Pak. Seandainya Rangkulan. Oh dirangkul kan kadang-kadang nggak mungkin ya, mungkin pengalaman kita beda-beda ketika teman-teman mungkin di jalan lihat anak pang, mungkin ada yang bawa mobil pas sambil mabuk misalnya gitu ya, sambil gitu. Seperti itu gimana kira-kira, mengganggu nggak menurutmu? Ya bisa jadi bisa ganggu, bisa juga nggak ganggu gitu. Oke, bisa ganggu, bisa tidak. Oke, nggak apa-apa, ini pemahaman. Dan mungkin karena bebas, menurut saya nggak ganggu Pak. Mungkin ada yang lain yang mengganggu. Nah, Dede sekarang gimana menurut Dede tentang pang ini? Kan tadi kalau ini setengah kapok, Dede kan sudah kapok. Butuh pengertian, butuh bimbingan Pak. Butuh pengertian, butuh bimbingan. Iya. Nah, kan kalau umur berapa sih, De? 20. Rifki? 19. 19, oh 20, 19 betul ya, urus lah masa-masa masa-masa gejolak bahasa, mantap ini yang saya kira butuh perhatian. Karena itu ya kita menghormati, tapi ada harapan-harapan tadi ya, harapan-harapan dari kita, harapan-harapan yang barangkali ada sesuatu gitu. Pertanyaan terakhir kira-kira, sekarang kan tadi kapok, kenapa? Kira-kira kenapa kok Dede ini kapok atau sudah berhenti gitu? Kenapa kira-kira? Mau cari kehidupan Pak. Mau? Cari kehidupan. Cari kehidupan itu pengen bertahan hidup atau mencari sesuatu yang baru, atau memang ya pengen hidup normal gitu? Hidup normal, oke. Dede, kok Dede, Rifki, kenapa kira-kira? Walaupun setengah ya, minimal kan ada setengah kapok. Iya. Kira-kira kenapa itu? Ya kalau setengah kapoknya itu kan sudah menjiwai ya Pak. Sudah menjiwai, tapi kan ingin jalur yang lebih baik lagi. Tapi sudah menjiwai kan
Sudah jadi voice pokoknya susah ya pokoknya melepaskan. Pokoknya aku pengennya bebas kira-kira, tapi pengen mencari jalan yang lebih baru. Tapi ada ya, iya. Sehingga hari ini setengah kapok, setengah kadang pengen lagi gitu ya. Ada nggak niatan pengen lagi gabung gitu? Ya saat ini belum. Saat ini belum. Tapi ya kadang-kadang terpanggil gitu ya. Iya. Terpanggil pengen bebas lagi gitu. Tapi kan saat ini berusaha lebih baik lah. Oke. Berusaha lebih baik. Top. Saya kira dua orang ini luar biasa. Nah tadi saya tanya dari A sampai Z ya, Rifki, kemudian Dede. Mulai saya tanya yang sekelari saya nggak paham, termasuk PANG ini. PANG ternyata singkatannya Public United Not Kingdom. Yang intinya pengen bebas. Kemudian bukan rata, dua warga kita ini adalah ya ada yang pengen ikut ekspresi, tapi ada kata kunci satu tadi saya agak senang mendengarnya, pengen perhatian dan dikasih wadah. Harapan saya bahwa ya nanti ada sesuatu yang baru. Saya berharap Rifki juga Dede nanti coba ada sesuatu yang baru. Sekarang kan sudah berhenti, aktivitasnya apa sekarang? Dede apa? Jualan ya? Jualan apa? Kopi. Jualan kopi. Sudah berapa hari? 2 minggu. Sudah 2 minggu. Jalan juga? Jalan. Ada nggak teman lama yang beli di kopi di situ? Ada. Teman-teman anak PANG gitu? Reuni? Enggak Pak. Enggak. Bayar nggak? Bayar. Pengen lagi jadi anak PANG nggak? Enggak. Oh enggak. Rifki sekarang apa Rifki? Kerja. Di mana? Di Pekalongan. Oh, kerja apa? Pasang plafon. Oh, pasang plafon. Nanti nggak pengen lagi gitu, kalau jenuh pengen lagi nggak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, luar biasa hari ini sebuah kehormatan saya bisa ngobrol langsung dengan beliau Rifki dan Dede yang tentu hari ini alhamdulillah semangatnya untuk berhenti menjadi anak PANG bukan berarti tidak baik, tetapi ada beberapa yang diluruskan. Kemudian prosesnya tadi saya tanya-tanya, kemudian ternyata di situ ada perkawanan yang luar biasa, saling menolong sesama teman, juga kadang nolong orang tua. Oke, kita hormati itu. Tapi ada hal-hal yang terkadang juga dianggap anak PANG ini mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga dimaklumi Rifki dan Dede karena memang itu bagian dari masukan dari masyarakat bagaimana Satpol PP kadang-kadang untuk menangkap mereka bukan kita sakiti, kita edukasi. Saya minta kadang-kadang tolong dikembalikan ke orang tua. Itu Bapak Ibu semua yang melihat ataupun yang menonton untuk podcast Curhat Wihaji. Nanti saya akan ada tamu lagi, 2 orang yang baru saja mohon maaf barangkali dalam tanda petik ditemukan oleh Satpol PP. Nanti mungkin ada keterampilan, ternyata mereka punya keterampilan 2 orang ini untuk menghibur ke kita semua. Saya kira itu Rifki ya. Terima kasih Dede, terima kasih informasinya, terima kasih diskusinya. Nanti setelah ini ngobrol-ngobrol dengan saya. Salam sehat, salam sukses selalu. Min khaisu layak tasib. Tidak tahu namanya rezeki orang. Nggak ngerti pernah jadi anak PANG, saya berharap nanti jadi orang-orang hebat. Rifki, kita nggak tahu Rifki, nanti suatu saat barangkali jadi anak hebat. Dede semangat kerja, tidak tahu. Barangkali nanti ada saudagar yang jadi anak PANG. Yang mungkin kita lihat berita itu kan ada yang kaya raya, ternyata berangkat dari pemulung. Nggak ngerti juga. Tetap semangat, insya Allah saya percaya kita bisa. Saya kira gitu Rifki. Terima kasih Rifki dan Dede. Nanti ketemu di luar. Penonton semuanya, podcast Curhat Wihaji ini ngobrol-ngobrol kita sebentar, nanti kita gali lebih dalam lagi. Saya masih ada tamu 2 lagi yang nanti baru saja ditemukan oleh Satpol PP yang juga anak PANG. Saya kira itu, terima kasih. Sesaat lagi. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran,
dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wihaji dalam tema tertentu. Oke, kembali lagi. Ini tamu saya, anak pang yang baru kita temukan. Satu namanya Dodot, satu namanya Galang. Ini Dodot dan Galang. Kita nyanyi aja. Saya nggak tanya apa-apa. Ini udah mandi belum? Udah. Oh, udah. Atau sih nanti? Pom. Iya. Udah mandi bener? Udah, Pak. Oh, udah mandi. Udah, kita nyanyi aja ya. Kan biasanya nyanyi di jalan ya? Iya, Pak. Oke, lagunya apa? Quality atau anarki? Quality atau anarki. Oke pemirsa, ini anak pang yang baru kita temukan mau memberikan keahlian dan keterampilan. Lagunya Quality atau anarki. Silakan. Oke, Dodot sama Galang, silakan. Menafikan budaya mulut mengelak atas kesalahan diri. Sifat diri yang kau tanam tanpa pernah kau sadarikan. Pemalunya teriak kata-kata equality. Setiap perilakunya membuta mata, ternyata pernah mau berkorban. Lakunya kebersamaan, besar ambisi jiwa kawan dan kawan sendiri, dan kau menjatuhkan dengan penuh arogansi. Aku bosan dengarkanmu kawannya selalu merendahkan tanpa perasaan. Di mana kini letak hatiku beserta pemikiran di otakmu kawan? Bagaimana bisa kau seperti ini? Bukankah kami selalu mendukungmu sampai kau berdiri balas seperti ini? Sadar equality atau anarki? Sadar equality atau anarki? Setiap perilakunya membuta mata, ternyata pernah mau berkorban. Lakunya kebersamaan, besar ambisi jiwa kawan dan kawan sendiri, dan kau menjatuhkan dengan penuh arogansi. Aku bosan dengarkanmu kawannya selalu merendahkan tanpa perasaan. Di mana kini letak hatimu beserta pemikiran di otak kawan? Bagaimana bisa kau seperti ini? Bukankah kami selalu mendukungmu? Dapat kau berdiri balas seperti ini? Sadar equality atau anarki? Sadar equality atau anarki? Luar biasa. Ini tamu kita menghibur. Terima kasih ya. Ada yang di ini enggak sakit? Enggak sakit. Kamu enggak? Ada tato? Enggak. Masih sekolah? Enggak, Pak. Enggak sekolah. Lulus SD, lulus SMP? Sampai. Lulus SMP. Oke, sip. Saya kira itu teman-teman warga, ini bagian dari kita curhat. Jadi pengen tahu tadi harapan mereka terhadap kita dan harapan kita terhadap mereka. Ini adalah warga negara Indonesia yang harus kita hormati juga, tetapi juga ada beberapa yang kita harus luruskan. Terima kasih ya Dodot, terima kasih ya Galang ya. Iya, Pak, sama-sama. Monggo. Sebentar lagi nanti kita ikuti untuk closing. Saya kira ini menjadi pemahaman kita semua, kita harus hormati. Kita tunggu sesaat lagi. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu
di Curhat Wihaji dalam tema tertentu. Oke, kembali lagi dengan Curhat Wihaji. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita, anak pang. Kemudian yang sudah, mohon maaf, kapok, tapi juga ada yang baru kita temukan tadi, menghibur kita. Tentu ini bagian dari fenomena kehidupan, dan nanti kita coba dalami suasana kebatinan ini. Kita sudah cerita banyak tadi, mulai dari kenapa, terus hubungannya seperti apa, sesama teman seperti apa, kemudian ke depan seperti apa, maunya seperti apa. Untuk itu teman-teman semua, warga Batang dan sekitarnya bisa saksikan lagi untuk Curhat Wihaji ke depan. Silahkan nanti bisa memberikan usulan tema-temanya. Karena itu jangan lupa subscribe di channel YouTube Pemkab Batang. Saya ulangi, subscribe di channel YouTube Pemkab Batang. Silahkan juga bisa komen usul-usulan temanya. Saya kira apa yang kita diskusikan, kita obrolkan bagian dari curhat suasana kebatinan, dan kita ambil positif thinkingnya. Saya ulangi, kita ambil positif thinkingnya. Semuanya kita ambil positif thinkingnya. Insya Allah ini bagian dari membangun bangsa dan negara dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sampai jumpa kembali Jumat yang akan datang dengan tema yang berbeda. Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wihaji dalam tema tertentu.